Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang pusat pertanggungjawaban keuangan. Semoga materi kami bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu keunggulan sistem pengendalian hasil keuangan. Tujuan keuangan merupakan tujuan terpenting dalam organisasi yang berorientasi laba. Keuntungan dan arus kas memberikan retur atau pengembalian untuk investor. Dan di antara pengukuran utama yang berasal dari luar digunakan untuk mengevaluasi keuntungan perusahaan. Pengukuran keuangan merupakan pengukuran komprehensif ringkasan kinerja. Mereka memberikan sesuatu yang relatif mudah, terstandarisasi, dan murah bagi organisasi untuk mengevaluasi hasil dari berbagai inisiatif operasional tanpa perlu memperoleh dan mengevaluasi secara rumit dan mendetail dari setiap inisiatif. Banyak pengukuran keuangan yang sudah relatif tepat dan objektif. Pengukuran keuangan yang sederhana relatif mudah untuk diobservasi dan diukur. Jadi, biaya implementasi pengendalian hasil keuangan seringkali relatif sedikit dibandingkan dengan bentuk pengendalian manajemen lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tipe pusat pertanggungjawaban keuangan. Nah, jadi pusat pertanggungjawaban itu adalah suatu elemen utama dari sistem pengendalian hasil keuangan. Istilah pertanggungjawaban manajemen menunjukkan bahwa bagian dari pertanggungjawab tersebut untuk rangkaian khusus dari output dan input bagi karyawan yang bertanggung jawab pada seluruh organisasi. Nah, jadi di sini tipe pusat pertanggungjawaban itu ada 4 bagian, yaitu pusat investasi, yang kedua pusat laba, yang ketiga pusat pendapatan, dan yang terakhir pusat biaya. Nah, yang pertama itu pusat investasi. Pusat investasi ini adalah pusat pertanggungjawaban yang dipegang oleh manajer yang bertanggung jawab untuk laporan laba rugi maupun laporan pos keuangan line item yang dibuat untuk menghasilkan return akuntansi dan investasi yang dibuat untuk menghasilkan return tersebut. Yang kedua itu pusat laba. Pusat laba ini merupakan pusat pertanggungjawaban manajer untuk bertanggung jawab pada pengukuran laba yang berbeda antaranya, yaitu pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang menghasilkan pendapatan tersebut. Nah, yang ketiga itu pusat pendapatan. Pusat pendapatan ini merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer untuk bertanggung jawab menghasilkan pendapatan dari keterangan output, di mana dengan membandingkan antara pendapatan dan laba akan menyediakan cara sederhana dan efektif untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Nah, yang terakhir yaitu pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab terhadap beberapa elemen biaya. Nah, biaya itu merupakan suatu pengukuran keuangan dari input atau sumber daya yang digunakan dalam pusat pertanggungjawaban. Dalam pusat standar biaya seperti departemen atau hubungan kasual antara input dan output secara langsung, sehingga keduanya mudah untuk dihitung. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya ialah pemilihan pusat pertanggungjawaban keuangan. 4 pusat pertanggungjawaban keuangan dapat dibandingkan dalam suatu hierarki yang menggambarkan lebarnya pertanggungjawaban keuangan atau sejumlah item laporan keuangan yang dimana para manajer diharapkan bertanggung jawab
yang mana manajer pusat pendapatan dan biaya bertanggung jawab untuk satu atau beberapa macam laporan laba rugi. Terus, ada manajer pusat laba yang mana dia bertanggung jawab untuk beberapa item pendapatan dan bebannya. Dan manajer investasi bertanggung jawab untuk pengukuran laba yang mana direferensikan dalam neraca. Teman-teman bisa lihat di buku gambar 7.1 yang mana manajer tidak memiliki wewenang dalam mengambil sebuah keputusan serta pendapatan dan pengeluaran biayanya. Sehingga pendapatan dan biaya termasuk investasi dibawa bersama-sama dalam pengukuran pendapatan dalam tingkat perusahaannya. Adapun contoh dari pusat biaya itu seperti fungsi pabrik, insinyur, dan administrasi. Terus ada dari pusat pendapatan yang mana ia berfungsi penjualannya. Teman-teman bisa lihat di buku gambar 7.2 yang mana itu contoh tipikal pusat pertanggungjawaban keuangan dalam organisasi divisi, yang mana ia berfungsi atau berfokuskan pada pelayanan konsumennya. Ini materi terakhir mengenai masalah harga transfer. Pengaruh dari harga transfer tergantung pada jumlah dan besarnya transfer internal relatif pada ukuran masing-masing entitas. Yang pertama yaitu tujuan harga transfer. Harga transfer memiliki beberapa tujuan organisasi. Yang pertama, menyediakan sinyal ekonomi yang tepat. Kedua, memberikan informasi yang bermanfaat. Dan yang ketiga, memindahkan laba antara lokasi perusahaan. Kedua yaitu alternatif harga transfer. Beberapa perusahaan seringkali menggunakan tipe utama harga transfer. Tipe-tipe tersebut diantaranya itu harga transfer didasarkan pada harga pasar, harga transfer didasarkan pada biaya marginal, harga transfer didasarkan pada biaya penuh, dan yang terakhir biaya transfer didasarkan pada biaya penuh ditambah markup. Yang ketiga yaitu harga transfer berbasis pasar. Kasus penggunaan harga transfer berbasis pasar jelas terlihat pada persaingan pusat laba penjualan. Tidak dapat memperoleh laba melalui penjualan pada harga pasar eksternal. Perusahaan lebih baik menutup pusat laba dan membeli dari pemasok luar. Jika harga transfer ditentukan oleh harga pasar, maka manajer yang menjual dan membeli pusat laba akan membuat keputusan yang optimal dari sudut pandang perusahaan, dan laporan kinerja akan memberikan informasi yang bagus untuk tujuan evaluasi. Keempat yaitu harga transfer biaya marginal. Ketika produk dan jasa bertukar secara internal pada biaya marginal, akan mudah untuk menentukan kontribusi total yang dihasilkan oleh produk dan jasa akhir untuk perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima yaitu harga transfer biaya penuh. Transfer biaya penuh atau biaya penuh ditambah markup digunakan secara luas. Harga transfer biaya penuh memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu memberikan pengukuran kelangsungan hidup dalam jangka panjang, dan yang kedua transfer biaya penuh relatif mudah untuk diimplementasikan. Yang keenam yaitu harga transfer yang dinegosiasi. Alternatif lain dari harga transfer ini memperbolehkan penjualan dan pembelian oleh manajer pusat laba untuk bernegosiasi antar kelompok mereka sendiri. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Jika teman-teman masih ada yang kurang paham, kami persilakan bertanya, dan teman-teman lain boleh menambah jawaban dari kami nanti. Bila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.